Jadi di sebuah website Jepang itu ada post yang membahas bagaimana seorang animator atau studio anime di Cina itu yang mengeluhkan mereka belum dibayar sama pihak Jepangnya itu. Jadi ya mereka mengaku sebagai pihak yang membantu mengerjakan animasi Jepang ya kan atau anime Jepang, dan mereka bilang itu pihak yang menyewa mereka ini Jepang ini punya utang 4 juta yen pada mereka yang udah setengah tahun dan belum dibayar-bayar sampai saat ini katanya. Bahkan rate-nya udah berubah itu ya kan, yang mana yen Jepang mengalami penurunan nilai. Jadi sebenarnya mereka udah merugi di sini ya kan, yang harusnya dulu itu 4 juta yen itu nilainya sekian di yuan Cina, sekarang mungkin udah turun nilainya ya. Tapi ya dia hanya berharap supaya mereka membayar ya kan. Mereka udah melakukan yang terbaik tapi masa belum dibayar-bayar juga udah setengah tahun. Apa yang terjadi nih? Harusnya kan orang berbisnis tuh atau bekerja sama tuh saling sama-sama senang lah ya kan, saling menguntungkan gitu. Dan ya bicara mengenai 4 juta yen itu sekitar 418 juta rupiah ya. Jadi ini bukan nilai yang kecil lah istilahnya. Ya itu dia bahkan belum bayar karyawan dia katanya itu. Dari postnya sih dia bilang dia pernah ada kerjasama dalam mengerjakan anime yang Unwanted, apa ini namanya? Gue lupa judul Jepangnya, tapi gue udah nonton juga ini yang musim kemarin ya kan, yang apa itu yang dia menjadi tengkorak itu ya kan, yang dibunuh naga yang pahlawan itu. Dan ya dia juga ikut dalam Metallic Rogu. Jadi bisa jadi antara dua itu ya kan, kalau yang Unwanted tadi itu dari Studio Connect dan Metallic Rogu itu dari Studio Bones. Apakah antara dua ini yang belum bayar dia atau punya utang sama dia 4 juta yen itu? Atau bisa aja itu studio yang lain dan bukan dua anime tadi, karena bisa aja dia memang sengaja nggak ngomong ya kan. Bisa aja mungkin dia terlibat dalam project lain yang dia nggak pernah sebutkan. Jadi kita nggak usah nuduh dulu yang Bones sama Connect tadi yang punya masalah dengan dia, karena memang bisa aja dia nggak nyebutkan ya kan. Cuman ya dari komen-komen di website Jepang ini sendiri, mereka bahkan kayaknya udah malah maklum pula ya kan. Mereka bilang Jepang itu udah memang nggak bisa ngikutin lagi aturan manusia ya kan. Jepang tuh udah menjadi negara yang miskin katanya. Dan common knowledge atau pengetahuan umum kalau lu kerja sama Jepang, lu siap-siap mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya maksud gua kebanyakan orang yang komen atau nge-reply di sini, para anon-anon ini anon-anon dari Jepang loh, tapi seakan-akan mereka beneran agree gitu betapa bobroknya perusahaan Jepang yang sulit kadang untuk ngebayar para staffnya ya kan, apalagi ini staff outsourcing dari luar gitu. Kayak mereka bahkan udah wajar ya, udah kayak maklum aja ya, this is Japan risk ya kan, Jepang tuh sekarang memang udah ngampas, udah parah, kayaknya mereka juga pada setuju gitu. Dan sebenarnya kalau dicari di Expon itu banyak keluhan-keluhan orang-orang yang memang merasa belum dibayarkan gaji mereka sama studio-studio anime lah gitu. Istilahnya keluhan-keluhan seperti ini ternyata memang bukan hal baru, makanya tadi orang-orang yang reply pun kayaknya udah nggak terlalu heran ya kan. Jadi apakah ternyata studio Jepang itu sebobrok itu di sana ya? Ternyata banyak yang jangan-jangan misalnya kita nonton anime gitu, tapi di baliknya ada staff yang belum dibayar ya kan, dan bahkan yang lebih buruknya lagi staffnya ini ada di luar negeri yang outsourcing gitu, yang mengalami pengalaman buruk sama perusahaan-perusahaan anime Jepang tadi gitu. Jadi ya itulah dia, gue juga nggak tahu studio mana yang dia maksud, bisa jadi bukan antara Bones sama Connect tadi, bisa jadi studio yang lain juga ya kan. Tapi ya itulah dia, berarti dari ngelihat orang-orang Jepang juga udah ngemaklumin hal ini, berarti memang ini masalah juga sebenarnya dari Jepang ya kan, skandal juga gitu. Mereka malah susah pula ngebayar staffnya ya kan. Tapi ya itulah dia, gimana menurut kalian mengenai hal ini?